Tahu nggak kalau intellectual property atau IP bisa jaga warisan budaya loh? Nonton film-film superhero kayaknya seru. Pak Tirto, udah nggak asing kan sama film-film superhero bikinan Marvel dan DC Comics? Tahu nggak sih kalau nggak cuman film mereka yang punya hak atas intellectual property atau IP, tapi karakter superhero-nya juga loh. Loh, emang iya? Iya, soalnya intellectual property atau kekayaan intelektual itu sebenarnya lebih luas. Nggak terbatas soal film, buku, atau musik aja. Sama halnya kayak Marvel atau DC yang sukses mengembangkan IP mereka ke berbagai bentuk media bahkan sampai merchandise. Kita, Indonesia, juga punya kekayaan intelektual yang nggak kalah berharga. Aset kebudayaan atau IP juga bisa berasal dari berbagai sumber. Misalnya, produk budaya kayak tarian seperti tari tortor, saman, atau tarian lainnya, rencong, songket, noken, ondel-ondel, pencaksilat, bahkan kuliner lokal seperti bir peletok dan tempe. Contoh lainnya, Jepang. Negara matahari terbit itu berhasil kembangkan IP dari anime dan manga yang popularitasnya mendunia, kayak Naruto, Dragon Ball, atau One Piece. Ketiganya jadi produk pop culture Jepang yang gak hanya sukses sebagai anime, tapi juga punya banyak produk turunan seperti video game, mainan, atau minifigure hingga baju. Indonesia dengan berbagai kekayaan budaya mulai dari kuliner, kesenian, film, hingga tokoh atau karakter tertentu juga bisa melakukan hal yang sama. Beberapa produk budaya seperti karya sineas Indonesia emang udah berhasil mengelola IP, tapi masih banyak aset kebudayaan lain yang berpotensi buat lebih dikembangkan lagi. Agar IP bisa berkembang dan ngasih manfaat maksimal, diperlukan sinergi antara pembuat karya dan pemerintah. Pemerintah punya peran penting buat edukasi masyarakat dengan menginformasikan tentang apa itu IP, gimana cara mengaksesnya, hingga mendukung peningkatan kualitas hasil karya. Seperti disampaikan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid, bahwa untuk mengelola aset kebudayaan, pemerintah memiliki peran strategis menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan dan memanfaatkan kekayaan intelektual. Sinergi antara pemerintah dan pembuat karya adalah kunci untuk memastikan warisan budaya kita tetap hidup dan berdaya saing di dunia global. IP jadi penting, terutama buat para sineas. Ini karena IP bisa jadi sarana buat jaga identitas karya sekaligus mempromosikan aset budaya tanah air ke dunia. Kepemilikan IP juga bisa bantu kembangkan bisnis dan investasi, serta jaga reputasi. Untuk itu, pemerintah harus hadir buat bantu dari sejumlah sisi. Di tahap produksi, misal pemerintah hadirkan matching fund. Sementara di tahap distribusi, pemerintah harus dukung dengan gelar festival film hingga membuka akses market ke luar negeri. Untuk pengembangan audiens, Dirjen Kebudayaan turut membantu dengan menggelar nobar dan kelas literasi film. Hal itu dilakukan buat dukung industri film nasional yang pada 2022 berhasil menguasai 61% market share film di Indonesia. Wah, jadi emang kesadaran soal IP ini penting ya? Iya dong, itulah kenapa IP itu penting, karena bisa berperan jaga identitas juga warisan budaya kita. Jadi, bukan hal mustahil kalau kedepannya karya-karya sinias Indonesia juga bisa punya IP. Gak cuma buat filmnya, tapi berbagai produk turunannya. Siapa tahu bisa bernilai, gak hanya di dalam negeri, tetapi juga menarik mata di kancah internasional. Menurut kalian, aset budaya Indonesia apa aja yang perlu dilindungi dan dikembangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.